Oke, jadi gue mau mulai video ini dengan ngaku sesuatu dulu. Gue baru aja posting video di TikTok, dan ada yang komen. Sebenarnya masyarakat Indonesia masih banyak yang ngomongnya campur-campur, bahasa Indo dan bahasa Inggris. Dan honestly, pertama kali baca itu, gue agak nggak tahu mau jawab apa. Bukan karena gue nggak punya jawaban, tapi karena gue tahu kalau gue jawab asal-asalan itu nggak fair buat dia. Jadi gue pikir-pikir 2 hari, gue research, gue baca beberapa paper, dan sekarang gue mau jawab itu di sini dengan serius. Nah, bahasa Indonesia itu dari hari pertamanya sudah merupakan hasil percampuran ratusan tahun. Dari Portugis, Belanda, Arab, Sanskerta, Tionghoa, semua masuk, semua diserap, semua jadi bagian dari kita. Dan itu juga bukan kelemahan, itu justru bukti bahwa kita adaptif, bahwa kita cukup confident untuk mengambil yang berguna. Dari manapun datangnya, tanpa kehilangan diri sendiri. Jadi kalau ada yang bilang bahasa campur Indo-Inggris itu nggak Indonesia, mereka lagi pakai bahasa Indonesia yang dari awalnya sudah campur duluan. Dan ini bukan cuma soal etimologi kata. Penelitian sosiolinguistik dari 2025 nunjukin bahwa campur kode atau kode mixing itu dipakai Gen Z sebagai cara mengekspresikan identitas, bukan cara ngelupainnya. Artinya, kita mix bahasa bukan karena kita lupa siapa kita, tapi justru karena itu cara kita berkomunikasi yang paling autentik. Oke, sekarang kita ke poin 2. Nah, di poin 2 ini personally bikin gue speechless waktu researchnya karena Indonesia punya 1340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah yang masih hidup sampai detik ini. Nah, 718 bahasa ini bukan dialek tapi bahasa masing-masing yang punya struktur sendiri dan kosakata sendiri ataupun word view sendiri. Buat perbandingannya, seluruh Eropa punya sekitar 200 bahasa dan kita di situ punya 3 kali lipatnya. Dan di tingkat internasional UNESCO, Badan Budaya PBB itu sampai akhir 2024 sudah secara resmi mengakui 16 warisan budaya yang berada di Indonesia. Dimulai dari wayang sama keris di 2008 dan batik di 2009 serta angklung di 2010. Dan yang terakhir itu ada gamelan di 2021 sampai yang paling baru itu di Desember 2024 yaitu Reok Ponorogo dan Kolintang masuk daftar UNESCO. Nah, Reok Ponorogo itu tunjukkan seni dari Jawa Timur yang usianya sampai ratusan tahun loh guys. Baru beberapa bulan lalu ini dunia bilang ini tuh udah masuk sebagai warisan seluruh umat manusia. Nah, itu tuh kita beruntung banget. Tapi itu belum cukup karena pemerintah kita sampai sekarang lagi ngajuin tempe itu sebagai warisan budaya benda ke UNESCO. Bukan karena tempe itu cuma makanan enak, tapi karena tempe itu adalah teknologi pangan tradisional yang lahir dari kearifan lokal Jawa. Berabad-abad yang lalu, sebelum ada laboratorium, sebelum ada ilmu fermentasi formal juga, orang Jawa tuh udah tahu loh cara fermentasi kedelai jadi protein tinggi. Nah, bahkan kita tercatat punya 2.213 warisan budaya tak benda yang terdaftar secara nasional, tapi itu masih terdaftar secara nasional, belum internasional. Nah, 2.213 itu masalahnya siapa nih yang bakal nyebarin cerita ini ke dunia kalau bukan kita sendiri? Karena kalau bukan kita sendiri, gak akan ada yang bikin cerita kalau itu tuh bakalan menyebar ke dunia luar. Poin ketiga ini adalah poin yang paling sulit untuk diterima. Pengguna internet di Indonesia tahun 2025 sudah mencapai 229,4 juta jiwa. Dan itu lebih dari 80% populasi kita. Dan platform nomor 1 yang mereka pakai, TikTok, 99,1 juta pengguna di Indonesia saja. Wow, dan itu 60%-nya adalah Gen Z, which is generasi kita. Kita, generasi ini, tumbuh di internet. Kita berkomunikasi di sana, belajar di sana, bikin konten di sana. Dan bahasa yang dominan di internet global adalah bahasa Inggris. Bukan karena kita kalah, bukan karena Amerika lebih keren. Tapi karena itu sudah jadi lingua franca digital, bahasa default teknologi, sains, bisnis, dan algoritma global.
algoritma TikTok, YouTube, Instagram. Mereka mendistribusikan konten ke audiens global berdasarkan bahasa yang paling banyak dicari. Dan bahasa yang paling banyak dicari di dunia adalah bahasa Inggris. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus pakai bahasa Inggris? Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah pakai, kita bawa apa di dalamnya? Bayangin, gue lagi explain makna filosofis motif batik parang dalam bahasa campur Indo-Inggris. Itu bisa diakses sama orang Jakarta, orang Surabaya, orang Malaysia, orang Vietnam, orang Brazil, orang Swedia. Semuanya dalam satu video. Bandingkan sama kalau gue jelasinnya cuma dalam bahasa Jawa, which gue hormati banget dan harus terus dilestarikan. Tapi reach-nya berapa? Poin 4, dan ini yang paling gue suka. Karena kita nggak perlu lagi nebak-nebak apakah strategi ini works. Karena ada yang udah buktiin duluan. Korea Selatan merdeka tanggal 15 Agustus 1945. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari bedanya. Kondisi awal mereka kira-kira sama lah kayak kita. Negara baru, habis dijajah dan ekonominya dari nol. Pada tahun 2023, ekspor produk dan layanan budaya Korea Selatan mencapai 14,16 miliar dolar AS. Dalam 1 tahun. Penggemar Korean Wave di dunia mencapai 224,97 juta jiwa di 119 negara. Dan naik 7,5 kali lipat dalam 1 dekade. Gimana caranya? Mereka pakai YouTube, pakai Spotify, dan pakai Netflix. Mereka masuk ke infrastruktur global yang sudah ada. Tapi isinya? Kimchi, hanbok, bahasa Korea, filosofi Korea, dan estetika Korea. BTS nyanyi dalam bahasa Korea dan charting di seluruh dunia. Parasite vibe-nya sangat Korean dan menang Oscar. Mereka nggak tunggu dunia belajar bahasa Korea dulu, baru berkarya. Mereka masuk duluan dengan identitas mereka sendiri. Dan dunia yang akhirnya belajar ngikutin. Sekarang, bayangin kalau kita, kreator Indonesia, bikin konten tentang filosofi Jawa. Atau explain kenapa gamelan itu bisa collab sama musik elektronik. Atau ceritain sejarah kerajaan Majapahit yang pernah menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Dalam bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Kita punya raw material yang lebih kaya dari Korea. Kita punya 1.340 suku, 718 bahasa, 16 warisan UNESCO. Yang belum kita punya adalah keberanian untuk cerita itu ke dunia. Dan keberanian itu dimulai dari kita.